Kita atau gereja dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan Yesus ini kepada dunia. Inilah misio atau tugas perutusan kita. Karya penebusan Yesus dimaksudkan untuk semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kelompok tertentu, namun untuk semua orang. Karena itu adalah tugas kita mewartakan hal ini agar semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan akhirnya mengalami kasih dan penyelamatan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya inspirasi gereja sinodal ini, keras sekali ya geluduknya ya, geluduknya lebih keras dari suara saya ya. Yesus telah memikul firman siksa terbesar, kau ditambah dan dipukul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa sama dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup yang terkasih, para romo, para suster, bruder, ibu bapak, dan rekan-rekan muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Anda semua yang hadir baik secara tatap muka di Gereja Katedral Semarang ini, maupun yang ada di tempat masing-masing, mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Pertama-tama kami menyampaikan salam sehat dan bahagia untuk Anda. Sore hari ini bersama seluruh keuskupan di dunia kita membuka sinode keuskupan yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan bulan Maret 2022. Sinode keuskupan ini dilaksanakan dalam rangka sinode para bapak uskup yang akan berpuncak pada bulan Oktober 2023 di Roma. Kita diajak bersama-sama, bukan sekadar untuk tahu, tetapi kita diajak untuk berjalan bersama. Maka nanti di keuskupan ini pun akan ada pertemuan-pertemuan, akan ada sharing-sharing, akan ada diskusi bagaimana kita merasakan dan mengalami berjalan bersama sebagai gereja. Bapak Suci Fransiskus mengajak kita terus-menerus untuk menyadari bahwa gereja ada dalam perjalanan bersama-sama menuju kepada kesatuan dengan Allah sendiri. Maka sore hari ini, setelah minggu lalu Bapak Suci membuka untuk seluruh dunia, sekarang ini keuskupan-keuskupan membuka untuk keuskupannya. Dan kita akan merayakan Ekaristi sambil berdoa mohon agar sinode yang bertemakan untuk gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Untuk itu, syukur dan permohonan berkat kita laksanakan dalam Ekaristi pembuka ini yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup kita. Silakan Bapak Uskup untuk memimpin Ekaristi ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengawali rangkaian bersyukur pembukaan sinode ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita semua dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus, perjamuan keselamatan ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih, baik yang ada di gereja katedral ini maupun dari rumah masing-masing, selamat sore berkah dalem. Sore berkah dalam. Pada akhir Injil hari ini diungkapkan bahwa Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Di ungkapan Yesus sendiri yang menjadikan atau yang mau menyatakan bahwa dirinya adalah pribadi yang sangat-sangat memperhatikan keadaan manusia. Dialah Imam Agung yang sungguh-sungguh peduli pada situasi kehidupan manusia, kehidupan kita, orang yang berdosa. Bahkan dia siap untuk menemani kita, mendampingi kita, dan menyelamatkan kita dengan wafat di kayu salib. Inilah semangat atau spiritualitas Yesus yang senantiasa siap untuk menemani kita, senantiasa berjalan bersama kita, sampai kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Semangat berjalan bersama inilah yang ingin kita tangkap, yang ingin kita kembangkan dalam kehidupan bersama gereja kita melalui sinode, yang hari ini kita buka untuk sinode keuskupan kita. Karena itu dalam kesempatan perayaan Ekaristi ini, dalam homili ini, saya tidak akan banyak berbicara mengenai kitab sucinya, namun saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat makna dan tujuan sinode itu seperti apa. Seperti kita tahu, pada tanggal 10 Oktober yang lalu, berarti minggu yang lalu, Paus Fransiskus telah membuka sinode para uskup sedunia dengan mengajak kita semua untuk terlibat di dalam proses sinode ini. Seperti dikatakan Romaidi tadi di awal, sinode para uskup sedunia ini sebenarnya baru akan berpuncak pada bulan Oktober tahun 2023. Maka muncul pertanyaan, kalau puncaknya atau pelaksanaannya baru tahun 2023, Oktober 2023, kenapa sudah harus dimulai sekarang, 2 tahun sebelumnya? Apakah tidak kelamaan? Pertanyaan yang sangat logis. Nah, berkaitan dengan soal ini, Paus Fransiskus, Paus kita, mengendaki agar sinode kali ini, dan ini pertama kali dalam sejarah sinode, melibatkan tidak hanya beberapa uskup terpilih dari berbagai macam benua atau kawasan, namun melibatkan semua uskup di seluruh dunia bersama umat beriman di keuskupan masing-masing. Paus Fransiskus mengendaki agar seluruh umat beriman, umat Katolik yang menjadi bagian dari Gereja Universal ikut terlibat dalam sinode ini melalui keuskupan masing-masing, yakni dengan memberikan masukan, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berguna untuk pengembalaan di seluruh Gereja Universal. Ini salah satu terobosan yang sangat luar biasa, bagaimana Paus ingin melibatkan seluruh umat beriman dalam rangka pengembalaannya bagi Gereja Universal kita. Itulah sebabnya Paus Fransiskus mengendaki atau bahkan mewajibkan agar semua keuskupan di seluruh dunia melibatkan diri dalam proses ini, yakni dengan masing-masing mengadakan sinode di tingkat keuskupan. Dan hari ini, tanggal 17 Oktober, merupakan momentum di mana masing-masing keuskupan di seluruh dunia membuka sinode untuk keuskupan masing-masing. Mungkin kita bertanya, apa atau sebenarnya yang dimaksudkan dengan sinode para uskup itu? Saya yakin banyak di antara kita yang tidak tahu. Maka dalam kesempatan ini kita mau jelentrehke atau mau menjelaskan apa itu sinode, maksud dan tujuannya seperti apa. Kata sinode berasal dari kata Yunani sinodos yang berarti berjalan bersama, yang dalam perjalanan atau dalam praksisnya diterjemahkan menjadi pertemuan atau perkumpulan untuk menentukan kebijakan bersama, untuk menentukan langkah-langkah bersama. Dan biasanya para uskup mengadakan pertemuan-pertemuan dalam bentuk sinode ini. Sementara itu, kitab hukum kanonik, Kanon 342, memberikan definisi yang sangat tegas mengenai sinode ini. Sudah pernah tahu kitab hukum kanonik kita? Belum pernah tahu ya, baru kali ini ya lihatnya ya. Ini kitab hukum kanonik kita yang berisi banyak aturan mengenai kehidupan kita. Ya. Nah, dalam kanon 342
42, kanon berarti nomornya, itu dikatakan demikian. Sinode para uskup ialah himpunan para uskup yang dipilih dari berbagai kawasan dunia yang pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Paus tentu saja berkumpul untuk membina hubungan erat antara Paus dan para uskup. Salah satu tujuannya adalah supaya ada komunikasi yang baik antara Paus dan uskup, supaya tidak ada uskup yang memisahkan diri atau berjalan semaunya sendiri. Dan juga untuk membantu Paus dengan nasihat-nasihat guna memelihara keutuhan dan perkembangan iman serta moral, guna menjaga dan meneguhkan disiplin gereja atau tata tertib gereja, dan juga mempertimbangkan masalah-masalah yang menyangkut karya gereja di dunia. Inilah maksud dari sinode menurut kitab hukum kanonik, yakni himpunan para uskup dari kawasan-kawasan tertentu yang dipilih untuk memberikan masukan-masukan kepada Paus dalam rangka mengembalakan umat atau mengembalakan gereja semesta ini. Sinode para uskup ini disebut sidang umum sejauh membahas hal-hal yang langsung menyangkut kebaikan atau kepentingan gereja seluruhnya atau gereja universal, dan sejauh dihadiri oleh para uskup, para pemimpin tarekat, dan mereka-mereka yang dipilih secara khusus oleh Paus. Ini dikatakan sidang umum, sementara yang lain dikatakan sidang khusus manakala membicarakan perkara-perkara yang langsung menyangkut kawasan-kawasan benua, misalnya Asia, Afrika, Amerika, dan sebagainya. Dan dihadiri oleh orang-orang yang dipilih, memang kebanyakan uskup, terutama yang berasal dari kawasan-kawasan yang merupakan sasaran diadakannya sinode itu. Jadi dibedakan antara sidang umum dan sidang khusus. Nanti sidang umum itu dibedakan menjadi sidang umum biasa dan sidang umum luar biasa. Sidang umum biasa berarti sidang umum yang dilakukan secara rutin setiap 3 tahun sekali atau setiap kapan Paus mengendaki. Sedangkan sidang umum luar biasa adalah sidang umum yang diadakan secara khusus, secara cepat, karena ingin menangani masalah-masalah khusus yang terjadi di wilayah tertentu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sinode para uskup kali ini merupakan sidang umum biasa, yakni sidang yang diadakan secara rutin dan mengambil tema pembahasan untuk gereja sinodal, persekutuan atau komunio, keterlibatan atau partisipatio, dan perutusan atau misio. Dengan istilah gereja sinodal, mau ditunjukkan jati diri gereja sebagai komunitas umat beriman yang senantiasa berjalan dan bergerak bersama-sama. Baik klerus, yakni kami para tertapis, anggota hidup bakti, bruder suster, yakni para religius, dan juga mereka yang mengucapkan kaul maupun janji atas 3 nasihat Injili, dan seluruh awam bersama-sama membentuk satu persekutuan yang guyup, yang padu, dengan Yesus Kristus sebagai pusat dan orientasinya. Yesus menjadi pusat dan orientasi atau tujuan dan sekaligus menjadi pokok dari komunitas ini. Berjalan bersama ini menjadi tindakan yang paling efektif dalam memberlakukan dan memanifestasikan atau mewujud nyatakan gereja sebagai umat Allah yang sedang berziarah dan yang misioner. Inilah kekhasan kita, gereja Katolik adalah gereja yang berziarah, yang misioner, yang berjalan bersama-sama. Maka nanti dalam pengambilan keputusan-keputusan pun juga senantiasa diambil dalam kebersamaan, entah melibatkan umat atau wakil-wakilnya dalam berbagai macam kesempatan. Komunitas seperti ini, komunitas yang berjalan bersama ini, hanya akan terbentuk kalau masing-masing umat beriman, baik klerus, anggota hidup bakti maupun awam, menempatkan dan menghayati diri sebagai bagian dari persekutuan atau komunio itu, bahwa saya merupakan bagian dari kebersamaan, saya merupakan bagian dari paguyuban. Kalau semua bisa menempatkan diri seperti ini, maka paguyuban bisa hidup dan berkembang. Dan karena itu, semua anggota gereja umat beriman, baik klerus, anggota hidup bakti maupun awam, bersama-sama menghidupkan persekutuan ini, antara lain dengan senantiasa berkumpul dan berkegiatan bersama, baik dalam bidang peribadatan, bidang pewartaan, bidang persekutuan, pelayanan, dan juga kesaksian.
masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menjadi penting karena jati diri atau keberadaan gereja justru menjadi paling nampak ketika kita sedang berkumpul dan berkegiatan bersama seperti sekarang ini. Ketika kita berkumpul bersama untuk ekaristi atau doa bersama, orang akan melihat, oh itu gereja. Sementara ketika kita tersebar di tempat kita masing-masing dan tidak ada kegiatan bersama, maka gereja tidak begitu nampak. Maka berkegiatan bersama, berkumpul bersama, itulah yang menjadi penanda hadirnya gereja di tengah masyarakat. Nah, persekutuan atau komunio ini senantiasa mengandaikan partisipasio atau keterlibatan aktif setiap anggotanya. Masing-masing umat beriman diajak untuk meningkatkan keterlibatannya dalam dinamika kehidupan menggereja. Seberapapun dan apapun bentuk keterlibatan kita, entah di bidang peribadatan, di bidang pewartaan, di bidang pelayanan, di bidang persekutuan maupun kesaksian, senantiasa mempunyai peran yang sangat konkret dalam kebersamaan ini. Masing-masing dari kita dipanggil untuk terlibat dengan segala macam bentuk kontribusi kita. Dan syukur pada Tuhan, di Keuskupan Agung Semarang hal ini telah berjalan dengan baik dan bisa kita kembangkan terus-menerus. Umat awam sungguh-sungguh terlibat penuh dalam dinamika pengembangan hidup bersama ini. Dan sebagai persekutuan umat yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib, sebagaimana diwartakan dalam bacaan-bacaan hari ini, kita atau gereja dipanggil untuk mewartakan karya keselamatan Yesus ini kepada dunia. Inilah misio atau tugas perutusan kita. Karya penebusan Yesus dimaksudkan untuk semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kelompok tertentu, namun untuk semua orang. Karena itu adalah tugas kita mewartakan hal ini agar semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus, percaya kepadanya, dan akhirnya mengalami kasih dan penyelamatan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya inspirasi gereja sinodal ini, keras sekali ya duduknya ya, duduknya lebih keras dari suara saya ya. Iya. Kiranya inspirasi gereja sinodal ini diambil dari semangat komunitas yang terbentuk di seputar Yesus, sebagaimana dapat disarikan dari bacaan-bacaan atau kisah-kisah dalam kitab suci. Ada 3 subjek yang menentukan keberadaan komunitas ini, yakni Yesus yang memanggil dan sekaligus menjadi pusat dan orientasi hidup komunitas. Kemudian para rasul yang selalu mengikuti Yesus bahkan tinggal bersama-sama dengan dia, dan ini nanti menjadi perekat kebersamaan itu. Dan yang ketiga adalah orang banyak termasuk para murid yang senantiasa berkontribusi, memberikan bantuan, dan selalu siap mendengarkan pengajaran Yesus dimanapun Yesus berada. Nah, ketiga subjek ini merupakan unsur yang saling terkait dan mengandaikan. Yesus dan para rasul tanpa orang banyak akan menjadi kelompok yang eksklusif atau tertutup. Sementara itu para rasul dan orang banyak tanpa Yesus di dalamnya juga akan menjadi kelompok humanis yang tidak memiliki dasar iman, yang hanya menekankan sisi kemanusiaan saja. Dan Yesus bersama orang banyak tanpa kehadiran para rasul akan menjadi kelompok tanpa perekat dan pengantara. Maka Yesus, para rasul, dan orang banyak senantiasa menjadi unsur-unsur yang menjadi satu kesatuan untuk membangun komunitas yang satu dan padu. Demikian juga gereja sinodal, gereja Katolik semesta, mengandaikan dan menyaratkan keberadaan Yesus yang menjadi pusat dan orientasi kehidupan kita, menjadi juru selamat kita. Kepadanya kita selalu terarah dan mengacu. Dan juga hierarki atau klerus yang meneruskan peran para rasul, dan sekaligus awam yang mengejawantahkan atau mewujud nyatakan orang banyak atau para murid. Ketiganya merupakan subjek pembangunan gereja yang mesti ada bersama, berjalan bersama, dan sekaligus berdinamika bersama-sama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seperti dikatakan oleh Romedi di pengantar tadi, bahwa sinode keuskupan ini bermula atau kita mulai hari ini dan akan berlangsung sampai akhir bulan Maret tahun 2022. Dewan Pastoral Harian Keuskupan akan mengatur pelaksanaannya
termasuk siapa saja yang akan dilibatkan dalam diskusi atau pembahasan sebagaimana diharapkan oleh Tata Suci Vatikan. Dalam kurun waktu 5 bulan ini, melalui berbagai macam kelompok diskusi, kita akan melihat kembali bagaimana selama ini Keuskupan Agung Semarang telah berjalan bersama-sama mewujudkan diri sebagai komunio dengan segala macam partisipasi dan perutusannya. Tentu saja dalam diskusi-diskusi ini kita ingin menemukan berbagai macam terobosan baru yang memungkinkan semakin baiknya pembangunan persekutuan atau paguyuban, peningkatan partisipasi atau keterlibatan umat, dan sekaligus semakin baiknya pelaksanaan perutusan kita di tengah masyarakat, mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar baik, mewartakan kabar keselamatan. Hasil diskusi atau pembahasan akan kita padukan dan kita kirimkan sebagai kontribusi atau masukan kita dalam pengembalaan gereja semesta. Nanti prosesnya akan dari keuskupan akan dikumpulkan di tingkat nasional oleh KWI, KWI akan dikumpulkan di tingkat benua Asia, dari Asia kemudian akan dikumpulkan sampai ke Roma, hingga akhirnya dipadukan dalam sebuah rumusan yang baku untuk kita semua. Karena itu para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk berpartisipasi dalam sinode ini dengan peran masing-masing. Seraya berdoa, mohon penyertaan Roh Kudus agar sinode umum biasa para uskup ini terlaksana dengan baik dan nantinya menghasilkan buah-buah pemikiran, buah-buah refleksi yang dapat membantu Bapak Paus Fransiskus dalam mengambil kebijakan-kebijakan pastoral untuk gereja semesta, gereja universal, dan sekaligus gereja partikular keuskupan kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberikan yang terbaik bagi gereja universal, gereja semesta, dan khususnya gereja Keuskupan Agung Semarang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang mengharapkan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara mereka pada masa kelaparan. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada sore hari ini kita telah memohon anugerah Roh Kudus untuk menerangi, memberkati, dan mendampingi perjalanan sinode kita, baik di tingkat keuskupan maupun mondial secara universal. Karena itu dengan ini saya menyatakan sinode Keuskupan Agung Semarang dibuka mulai hari ini untuk kita semua. Tepuk tangan. Sinode ini hanya akan berhasil dengan baik karena keterlibatan semua pihak, baik para romo, bruder, suster, bapak, ibu, maupun siapa saja, khususnya yang nanti kita mohon untuk terlibat di dalam berbagai macam diskusi. Tentu saja keterlibatan kita tidak hanya dalam diskusi, namun juga lewat doa-doa kita. Maka mohon supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari senantiasa mendoakan agar sinode bisa berjalan dengan lancar dan baik, sehingga banyak buah-buah refleksi yang bisa kita hasilkan dan akhirnya juga bisa kita bagikan untuk gereja semesta. Paling tidak ini semua menjadi kesempatan yang bagus untuk Keuskupan Agung Semarang untuk melihat kembali perjalanan sejarah atau perjalanan dinamika keuskupan kita dari waktu ke waktu. Semoga dengan sinode ini kita semakin mampu mewujudkan gereja yang satu, yang padu, yang semakin aktif terlibat di tengah masyarakat dan sekaligus siap untuk mewartakan kabar sukacita. Terima kasih kepada siapa saja yang terlibat dalam Ekaristi ini, baik yang di gereja ini maupun di rumah masing-masing, khususnya para petugas liturgi yang menyemarakkan perayaan Ekaristi ini, juga Komsos, baik Komsos Katedral Semarang maupun Komsos Keuskupan Agung Semarang yang memfasilitasi perayaan Ekaristi untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya, dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Amin. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan
dan membersihkannya dengan kelimpahan cahayanya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, semua orang yang kita doakan serta karya perutusan kita senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan syukur Ekaristi telah selesai. Marilah kita pergi mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.